A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga yang menjawab salam saya dengan sempurna Allah tambahkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang berkah berlimpah ruah, dijadikan Allah min ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Sungguh benar-benar kita senantiasa memuji Allah. Kita selalu memohon pertolongannya. Kita selalu memohon hidayah kepadanya. Kita yakin satupun dari kita tidak ada yang luput dari salah dan dosa. Karenanya kita terus memohon ampunan kepadanya. Semoga Allah menerima taubat kita. Ibu bapak, kakak dan adik-adik semua yang dirahmati Allah, doa-doa penuh kebaikan sudah kita panjatkan. Hidayah, pertolongan, ampunan, taubat tentu akan lebih sempurna jika kita melanjutkan dengan doa-doa memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan-keburukan kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah dari syurur anfusina, jeleknya niat-niat kami, jiwa-jiwa kami. Wa min sayyiati a'malina, dari jahatnya perbuatan-perbuatan kami. Karena kami yakin ya Allah, man yahdihillah fahuwal muhtad. Siapa yang dibimbing Allah dalam kebaikan, dalam hidayah, itulah orang-orang yang terarah, terbimbing. Wa man yudlil, tapi siapa yang memilih jalan sesat, na'udzubillah. Ada orang memilih jalan sesat? Ada? Ada apa banyak? Oh, kok ganti? Masya Allah. Wa man yudlil fala hadiyalah. Dan siapa yang memilih jalan sesat, sungguh tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang akan membimbing ia ke jalan kebenaran. Ibu bapak, Pak Husni bahagia, senang, gembira di pagi hari ini bersama dengan panjenengan semuanya. Sungguh rasa cinta, rasa salam, keselamatan selalu kita mohon kepada Allah, khususnya untuk anak-anak kita, ya. Kalau Bapak Ibu kan sudah sering pengajian Muhammadiyah. Kalau anak-anak kita ini sungguh kita sambut mereka dengan salam cinta, salam sayang. Mohon maaf, mungkin boleh jadi sebagian anak-anak kita nggak ngerti itu Pak Husni ngomong apa gitu ya. Cerita apa, karena belum ngalami. Tapi kita yakin saat suara-suara kebaikan sampai dalam relung hati mereka, insya Allah itu adalah cara Allah menurunkan sayangnya, cintanya. Kalau Allah sudah menurunkan sayang dan cinta kepada anak-anak kita, Allahu Akbar, maka insya Allah doa-doa harian kita
yang menjadi ciri hamba Allah yang Allah sayangi. Dalam Al-Quran disebut Ibadur Rahman. Maka doa ini akan wujud. Kalau doa ini wujud, Allahu Akbar. Ibu bapak, negeri tercinta kita, Brebes, Tegal, Slawi, Jawa Tengah, Indonesia tercinta, insya Allah benar-benar akan Allah wujudkan seperti cita-cita para pendiri negeri tercinta ini, seperti cita-cita para pemimpin yang hari ini diamanati memimpin negeri tercinta ini. 2045 Indonesia emas. Awas, jangan ikut-ikutan orang-orang yang enggak beriman ya. Ditambahi C di depannya. Indonesia, jangan. Insya Allah Indonesia emas terwujud. Ibu bapak masih ingat doa-doa yang setiap hari kita lantunkan di hadapan Allah? Semoga doa ini nyambung dengan doa-doa saudara kita yang sedang haji insya Allah, yang sekarang sedang di Makkah, sebagian masih di kota Al-Madinah. Coba pausi cek, mesti hafal. Ibu bapak, adik-adik juga hafal ya, insya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana. Sudah nyambung? Mesti sudah nyambung, ibu-ibu. Rabbana hab lana min azwajina. Lanjut. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina waj'alna imama. Allahu Akbar. Ibu bapak, kakak adik, waktu membaca doa ini sadar apa mboten? Mohon maaf. Ada satu tulisan pendek dari seorang ulama Timur Tengah. Tulisannya begini, judulnya Militansi umat Islam dalam mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Militansi umat Islam dalam mengingkari Rasulnya. Ya Allah. Ngertos militansi nggih? Militansi ini apa? Militansi itu apa? Ya, loyal, setia, seperti istilah untuk bapak-bapak tentara. Bapak tentara namanya apa? Militer. Jiwanya militan. Coba adik-adik, ibu bapak, kakak, dengarkan ketika komandan berteriak. Apa jawabannya? Apapun. Bahkan ketika mereka terlambat, maaf ya. Kenapa baru datang? Apa jawaban pertama? Siap, terlambat gitu. Kamu salah? Siap, salah gitu. Jadi semuanya siap. Itu militan. Nah, ini artikel ini menohok ya, nyindir keras. Anggar bahasa Tegale MJJ. Apa? Mak jelep-jelep gitu. Benar-benar menohok hati kita. Militansi umat Islam dalam mengingkari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Dalam doa tadi, contoh. Dalam doa tadi, Ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang Allah sayangi itu, ciri di antara ciri-ciri mereka adalah mereka selalu berdoa, selalu. Ingat, yaqulun,
Yaqulun, kalau dalam bahasa Arab tentu ibu bapak, kakak adik ya yang belajar bahasa Arab, yang belum bisa belajar itu yakin kalimat ini bermakna seperti dalam bahasa Inggris present continuous tense. Hari ini diucap, besok diucap, lusa diucap, pekan depan, bulan depan, tahun depan, 5 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 100 tahun, 5 abad diucap terus, yaitu Rabbana hablana, ya Allah, hablana, karuniakan kepada kami, min azwajina, dari pasangan hidup kami. Ibu sedang mendoakan suami, bapak sedang mendoakan istri. Walaupun di ayat ini disebut azwajina, karena dalam Islam boleh lebih dari satu, ya. Suami boleh beristri lebih dari satu, bagi yang mampu, ya. Ini kalimat bagi yang mampu di sini saja, jangan mengatakan rukun Islam yang kelima apa? Haji, biasanya ada tambahan apa? Oh, jangan haji gitu saja. Kalau nikah bagi yang mampu saja, ya. Ibu bapak, maka Allah melanjutkan kalimatnya, min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, karuniakan untuk kami ya Allah pasangan hidup, anak keturunan yang qurrata a'yun, menjadi penyejuk mata dan hati kami. Sahabat mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, qurrata a'yun artinya taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu sadar nggak? Kita sedang berdoa memohon agar pasangan hidup kita, agar anak-anak keturunan kita menjadi manusia-manusia yang menaati Allah dan Rasulnya. Sadar betul? Sadar nggih? Terus tiba-tiba ayah ibunya marah, bukan di sini, bukan anggota PDM Brebes, bukan. Di sana di California sana ya. Tiba-tiba marah gara-gara anaknya disuruh sholat, nggak mau sholat, atau bahkan nggak disuruh, anaknya main games terus-terusan, tiba-tiba marah. Ibu bapak, nun sewu, mohon maaf ya, nggak apa-apa bu, nggak jawab nggak apa-apa, Pausi biar nggak usah sedih kalau Pausi tanya nggak jawab, nggak apa-apa ya. Tapi kalau biar interaktif jawab bagus sekali. Ibu bapak, kakak adik, tiba-tiba marah gara-gara anaknya nggak nurut. Mana yang lebih penting, ibu bapak? Mana yang lebih penting? Mana yang lebih utama? Mewujudkan anak-anak yang salih salihat atau ibu bapak yang salih salihat? Nggak ada, suruh milih kok. Mana yang lebih penting di antara mewujudkan anak-anak salih salihat atau ibu bapak salih salihat? Hah? Iya, mewujudkan mana? Anak-anak atau ibu bapak? Anak-anak. Tuh kan, lupa kan? Tadi doanya apa? Yang pertama diminta apa? Ya Allah hablana min azwajina, pasangan hidup. Baru kemudian dzurriyyatina, anak keturunan. Jadi mana yang lebih dulu? Nah, udah selesai. Soalnya tadi tiba-tiba ada ayah ibu yang marah. Bocah ya, dikongkon sholat, muter-muter gitu. Ternyata apa? Ibu bapaknya masih main games. Oh, ibu bapaknya masih nonton TV, ibu bapaknya masih baca WA, adzan sudah terdengar. Berarti mana yang lebih penting?
Mewujudkan anak-anak soleh-solehat dulu atau anak ibu-ibu, bapak-bapak yang soleh-solehat? Nah, tuh kan. Pertanyaan Pak Usi nggak guyonan ini. Tadi waktu baca doa sadar apa mboten? Lupa. Yang diminta adalah pasangan hidup. Maaf. Bagaimana mungkin anak-anak soleh-solehat kalau ibu bapaknya nggak soleh-solehat? Mungkin? Nggak mungkin. Bermula dari ayah dan ibu yang soleh-solehat, lahirlah generasi soleh-solehat, sehingga ketika terpenuhi ibu bapak dan anak-anak soleh-solehat, layak kita melanjutkan doa, waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kami mohon ya Allah, jadikan dari kami pemimpin. Ingat, imam. Yang kita minta adalah umat Islam menjadi imamul muttaqin. Bukan hanya takwa, bahkan imam. Ayo sadar apa betul? Hari ini berulang-ulang setiap 5 tahun umat Islam menyodorkan calon pemimpin atau disodori calon pemimpin. Tuh kan, doanya seperti itu, tapi kelakuannya enggak sadar. maaf. Tiap 5 tahun tiba-tiba kita datang, panitia menyodori gambar. Yang pas dibuka kita bingung, mana yang dipilih ini? Si ini kita nggak kenal, si ini kita nggak kenal. Ya Allah, tiap 5 tahun dari tahun 1955 sampai sekarang. Ya Rabbana, boleh nggak kalau besok gantian umat Islam yang menyodori kepada bangsa tercinta Indonesia? Umat Islam berkata, duhai bangsa Indonesia tercinta, ini loh, nah ini yang datang, calon pemimpin negeri tercinta. Ini adalah anak-anak didikan kami, didikan Allah. Mereka ini qurrata a'yun. Mereka salat subuhnya berjamaah, bahkan bangun sebelum subuh. Mereka ikut kajian, ngajinya baik, hafalan Qur'annya baik, hadis memahami, bakti kepada orang tua, prestasinya cerdas, sayang kepada tetangga, hormat kepada yang sepuh, sayang kepada adik-adiknya, semangat, rajin, tak pernah putus asa, selalu optimis. Kira-kira bangsa Indonesia mau memilih enggak? Boleh enggak umat Islam menyodori seperti itu? Enggak boleh. Umat Islam kok. Muhammadiyah boleh enggak Muhammadiyah menyodorkan seperti itu? Dari Brebes boleh enggak? Enggak apa-apa. Kita doakan mudah-mudahan partai-partai juga semakin baik insya Allah. Boleh enggak? Wong cita-cita ke Indonesia apa? Kemudian daripada itu, untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum. Boleh enggak cita-cita yang ada di Undang-Undang Dasar 1945 terwujud? Itu cita-cita negeri kita, bahkan terlibat dalam perdamaian dunia. Ibu bapak, saatnya kita sadar ketika berdoa. Maka artikel tadi saya kira sangat relate ketika kemudian ditunjukkan militansi umat Islam dalam mengingkari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, semoga Allah melindungi kita ya, semoga ini enggak terjadi. Artikel ini wanti-wanti, bukan kemudian menyepatani, bukan. Menyepatani bahasa Indonesia apa?
Melaknat, mendoakan tidak baik ya, bukan, bukan. Artikel ini dalam rangka mengoreksi diri, muhasabah. Ibu bapak, kakak adik, salah satunya. Contoh, Pausi akan tunjukkan. Ibu bapak, ayat pertama yang turun kepada umat Islam apa? Al-Alaq, bunyinya Iqra. Iqra apa artinya? Bacalah. Coba ngacung di sini. Ngacung. Yang hari ini, pagi ini merencanakan membaca buku siapa? Oh, ini baru merencanakan loh. Nah, adik-adik, ibu bapak, yang hari ini merencanakan, bismillah ya Allah, saya akan membaca satu buku sampai selesai hari ini. Siapa? Saya baca Pak Usni, baca WA. Allah, alhamdulillah masih mau baca. Ibu bapak, bacanya jangan hanya WA, baca buku. Contoh. Pak Usni bawa buku. Hidup sementara harus bahagia. Hidup sementara harus bahagia. Contoh. Buku yang lain silahkan. Maksudnya saya bacanya majalah, bagus, nggak apa-apa. Membaca, nun sewu, ibu bapak, ngaku mboten. Hari ini umat Islam suka membaca apa suka mendengar? Nun sewu jujur saja. Hari ini umat Islam suka membaca atau suka mendengar? Itu yang terjadi. Padahal apa? Padahal ayat pertama yang turun apa? Bacalah, bukan? Allahu Akbar. Sekali disebarkan isu lewat medsos, langsung ribut. Ya Allah. Apa yang sedang viral? Hah? Astagfirullah, itu kan langsung Kiai Azhari Pak. Baca semua? Belum baca, saya cuma dengar. Tiba-tiba langsung menjadi perbincangan. Nyebutnya Kiai lagi. La haul. Semoga Allah melindungi. Ini nggak tahu ya. Ya Allah. Semoga Allah melindungi sebutan Kiai di negeri ini. Seorang yang alim, seorang yang terhormat, tiba-tiba disebutkan, disematkan dalam nama oknum. Senangnya oknum sih ya. Semoga Allah melindungi bangsa kita ya. Ya Allah. Ibu bapak, kakak dan adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Coba yang kedua. Ibu bapak, Allah Subhanahu wa ta'ala lewat lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kalimat, mana yang lebih mulia, orang yang berilmu atau orang yang jahil? Ya pasti kita sepakat. Kalimatnya jelas, sering ditulis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ada darajatnya ya, ada darajatnya. Allah memuliakan, Allah meninggikan orang-orang yang beriman dan berilmu. Allahu Akbar. Ya Allah. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ngendika, talabul ilmi faridah. Faridah itu sama dengan ketika Allah menyebut tentang salat fardu, tentang saum Ramadan, siyam Ramadan, tentang haji, tentang zakat. Tapi hari ini coba saksikan bagaimana semangat belajar kita dengan semangat belanja kita, mana yang lebih semangat? Belajar atau belanja?
Sampai ketika kita membuat acara, judulnya belajar, tapi acara namanya workshop. Workshop. Diledek. Panjenengan yang work, aku yang shop katanya gitu. Ya Allah. Serius membuat acara workshop malah diledek. Ya, panjenengan yang work, yang bekerja, aku yang shopping gitu. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Ibu bapak hari ini menyaksikan, kemarin menyaksikan di kota suci Al-Madinah, di kota Makkah Al-Mukarramah, orang-orang datang umroh haji. Mana yang lebih ramai? Halaqah-halaqah ilmiah belajar di Masjid Nabi dengan halaqah-halaqah di pasar, mana yang lebih ramai? Emang udah lihat semuanya? Langsung jawab begitu. Ya Rabbana. Tadi Pak Usi jalan dari Tegal ke sini, melewati beberapa kerumunan. Itu kerumunan pasar atau kerumunan orang-orang taklim? Allahu Akbar. Yang hadir di sini hampir 1000 ini, Masya Allah. Yang di taklim hari ini hampir 1000. Yang di pasar berapa? Kamu belum hitung sudah berani jawab. Ya Allah. Militansi umat Islam dalam mengingkari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Perintahnya, carilah ilmu wajib. Mencari ilmu wajib. Ya Allah, ini luar biasa yang datang, Masya Allah. Niat belajar, ibu bapak mulia, Allahu Akbar. Sementara saudara kita, maaf ya, masih banyak. Anak-anak, maaf Fauzi, harus tegur anak-anak ya. Maaf, datang ke sekolah bukan semangat belajar, tapi semangat tolan, semangat. Ya nggak apa-apa sih sambil belajar Pak Usni. Kalau yang mau tolan itu di play group ya, play namanya tolan. Kalau sudah sekolah ya belajar. Malah jam kosong seneng apa sedih? Oh yang jawab bapak-bapaknya, pengalaman. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Astagfirullah. Semoga Allah melindungi kita, memaafkan kita, mengampuni kita ya Allah. 2 ya, terakhir. Ini tema kita. Ini tema kita. Ibu bapak, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintahnya begini, perintah Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini paham keagamaan Muhammadiyah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allahu Akbar. Ujung dari kalimat Allah, dan kalimat Allah pasti benar. Qul sadaqallah. Katakan kalimat Allah pasti benar. Hendaklah wajib ada di dalam kelompok kalian, minkum ummah, segolongan manusia yang memiliki 3 ciri, dan Allah menyebut merekalah orang-orang yang pasti menang, pasti sukses, pasti beruntung. Siapa? 1, yad'una ilal khair. Mereka selalu berdakwah. Kalimatnya sama dengan yaqulun, yad'un, terus menerus. Terus menerus. Gak ada liburnya dakwah. Mengajak kepada kebaikan. Ya Allah. Yang kedua, ya'murun, terus menerus. Memerintahkan kepada yang ma'ruf. Mengajak orang berbuat baik. Memerintahkan dirinya dan orang lain berbuat ma'ruf. Ma'ruf itu artinya apa? Sesuatu yang sudah dikenal baik, yang gak usah dituturi, manusia senang ketika melihat itu. Ibu bapak mohon maaf, ngapunten ingkang kathah, saya mohon maaf.
Mana yang lebih manusia sukai? Dekat dengan sampah atau jauh dari sampah? Enggak usah ditanya Pak Husni. Iya enggak, Pak Husni hanya ngetek saja. Ini yang namanya ma'ruf. Onggokan sampah dengan sesuatu yang bersih, mana yang lebih disukai? Apa yang terjadi hari ini? Ya Rabb, orang dengan mudah sekali membuang sampah, bukan di tempatnya. Innalillah, ya Allah, biasa saja. Mudah-mudahan bukan yang di sini, insya Allah ya. Ada yang masih suka merokok? Di sini nggak ada, alhamdulillah saya saksikan, ya Allah, bersih semua di sini, masya Allah. Di sini dan seterusnya. Maaf. Boten. Ibu bapak, tanya yang jujur kepada istri-istri kita. Ibu lebih suka suaminya merokok atau tidak? Oh. Ibu bapak, ya Allah, orang-orang yang merokok itu, ya Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni kita semuanya. Orang-orang yang kurang adil ya. Lah asapnya disedot, tapi kemudian dilepaskan untuk disedot orang lain yang nggak ngerokok. Saya kemarin diingatkan oleh seorang, bukan dokter perawat, tapi beliau ahli pengobatan cara Nabi. Langsung, Pak Husni, paru-parunya kurang baik. Hah? Oh gitu? Tahu dari nafasnya katanya gitu. Ya Allah, saya nggak ngerokok. Iya, Pak Husni nggak ngerokok, tapi menghirup asap, udara, polusi. Astagfirullahaladzim. Terus gimana? Nggak apa-apa, tinggal disehatkan. Caranya minum ini. Oh enggak, saya enggak jual. bukan. Beliau menyarankan minum air putih pagi-pagi, pulang dari masjid jalan tanpa alas kaki, hirup udara segar. Bismillah, insya Allah sehat. Alhamdulillah. Kan enggak adil. Asapnya disedot, dikeluarkan, orang lain suruh nyedot. Harusnya apa? Nggak usah dinyalakan, rokoknya dipegang saja. Terus, atau kalau ada asap yang disedot, jangan dikeluarkan. Astagfirullah, ya Allah. Ibu bapak, nun sewu, umat Islam Indonesia mayoritas yang membakar rokok. Bahkan pabrik rokok yang punya pabrik nggak merokok. Katanya ketika dialog ditanya, panjenengan bikin rokok nggak ngerokok? Rokok hanya untuk orang-orang yang tidak bisa baca. Karena di setiap sampulnya ada tulisan merokok membunuhmu, katanya, bukan membunuh saya. Ya Rabbana, semoga Allah mengampuni kita semuanya. Ibu bapak, ini yang ketiga. Yang pertama, perintah membaca dilanggar, perintah belajar dilanggar. Yang ketiga, perintah berdakwah dilanggar. Apa katanya? Yang dakwah itu ya ustadz saja yang bisa ngomong di mimbar. Saya nggak bisa ngomong. Innalillah. Perintah Allah dakwah, bukan ceramah. Perintah Allah mengajak, dakwah dengan lisan, contoh dakwah, sarana dakwah. Dakwah itu dengan lisan, dengan tulisan, bahkan yang paling tinggi dakwah dengan contoh, teladan, perbuatan. Ulama-ulama menyebut dakwah bil hal, bukan bil lisan, bukan bil maqal saja. Ada tambahan saja, karena Rasul pun berdakwah dengan lisan, para ulama pun berdakwah dengan lisan. Tapi bukan hanya itu, dakwah itu dengan berbagai macam, termasuk yang hari ini digunakan dengan teknologi informasi, ya. Ibu bapak, dalam setiap kajian saya biasanya yang hadir segini, tapi yang nonton di YouTube, yang nonton di TikTok sampai ribuan, masya Allah.
di seluruh dunia. Maka inilah tema kita, mulia bersama dakwah. Ibu bapak, kakak dan adik, bismillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita. Kira-kira temanya bagus apa diubah temanya ibu bapak? Temanya bagus. Mulia bersama dakwah, iya. Atau ada usulan tema yang lain? Barangkali indahnya poligami misalkan? Nggak usah ya. Nanti kalau itu yang nyampaikan bapak-bapak yang sepuh saja. Ibu bapak, kakak adik, mulia bersama dakwah. Izinkan Pak Usni mengulang kalimat Allah yang tentu kita yakin kalimat Allah pasti benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Cukup satu kalimat ini saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawla. Mana yang ucapannya paling mulia? Allah menggunakan kalimat ahsan, yang paling baik. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Mana yang lebih mulia? Allah ingin menunjukkan bahwa inilah orang paling mulia, maksudnya itu. Setiap kata tanya, kalimat tanya dalam Al-Quran, para ulama penulis tafsir mengatakan, sejatinya Allah ingin memberikan penjelasan. Salah satu metodenya bertanya. Contoh, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah kalian? Nah, Allah bertanya. Sejatinya Allah ingin menegaskan bahwa malam yang paling mulia adalah Lailatul Qadar, gitu. Allah ingin menegaskan perbuatan yang paling mulia adalah dakwah. Allahu Akbar. Tapi Allah ingatkan dengan 3. 1, berucap, mengajak kepada Allah. Ayo kembali kepada Allah. 1. 2, melakukan apa yang diucapkan. Jangan sampai lupa. Orang-orang Brebes, orang Tegal mengatakan apa? Bisa ngajar? Jangan. Ketika sudah mengajak, itu adalah ajakan untuk dirinya. Bukan orang lain saja, tapi untuk dirinya. Ayo hadir pengajian, ya kita datang. Ayo pengajian itu yang rapi, ya kita rapi. Ayo sandal sepatunya ditata yang rapi, tata yang rapi. Ayo sampah di tempatnya, kita menjadi contoh. Allahu Akbar. Yang 3, katakanlah, aku hanya berserah kepada Allah. Bismillah, mulia bersama dakwah. Hingga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bersabda, balighu anni walau ayah. Sampaikan walaupun 1 ayat, ya. Mas Adi ini setiap malam membangunkan kita, share pesan kebaikan. Kita semua bisa, tinggal lanjutkan saja pesan baik itu, ya. Walaupun perlu variasi Mas Adi, ya. Kalimatnya jangan begitu terus, nanti yang baca wis tahu, ganti, ya. Nanti membosankan, ya, ganti. Apa contohnya? Saya doakan yang bangun malam hari ini Allah jadikan ahlul jannah, gitu, misalkan gitu. Nggak usah merintah. Nanti besok lagi saya menyiapkan 3 bonus bagi yang malam ini bangun dan mengontak saya kembali, gitu. Ya, bonus apa? Wedang dan ponggol dengan datang ke pengajian hari Ahad pagi hari ini, gitu.
Yang nyiapkan panitia ya, nggak apa-apa kan? Kita yang mengantar. Ibu dan Bapak, variasi kalimat, variasi ucapan itu bagian dari dakwah. Bahkan ini dipesankan oleh seorang sahabat. Kemarin kami baru kajian tentang khutbah Jumat dan salat Jumat. Yang paling baik, yang paling dicontohkan Nabi, khutbahnya pendek, salatnya panjang, atau khutbahnya panjang, salatnya pendek? Kok lupa? Nabi mencontohkan khutbahnya pendek, salatnya lebih panjang. Itu contoh Nabi. Jangan dibalik. Di sini khutbahnya pendek, salatnya pendek, Pak. Jangan. Khutbahnya pendek, salatnya lebih panjang. Itu Jumat. Sahabat Ammar ditanya, kenapa begitu? Beliau berkomentar, contoh Nabi seperti itu. Tapi ada yang lebih dahsyat. Beliau mengatakan, pembicaraan yang singkat tapi jelas itu memukau. Masya Allah ya, dikatakan oleh sahabat. Penelitian menunjukkan waktu konsentrasi manusia itu hanya 15 menit pertama. Selebihnya bisa hilang konsentrasinya. Maka pengajian gak usah lama-lama ya. Saya cukupkan sampai di sini saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Mulia bersama dakwah. Kalau ingin mulia, aktif dalam berdakwah. Dan itulah yang didirikan oleh guru kita Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nasrun minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.